ada pengertian aset tidak berwujud. Di sini ada aset non moneter yang dapat didefinisikan tanpa wujud fisik, dan di sini ada aset, yaitu adanya kontrol dan keuntungan ekonomis di masa depan. Di sini keteridentifikasian, yaitu aset non moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Ada pengendalian adanya keuntungan ekonomis di masa depan, yaitu aset adanya kontrol dan keuntungan ekonomis di masa depan. Ada pengertian aset tidak berwujud yang dapat didefinisikan, yaitu dapat dipisahkan atau dibedakan atau timbul dari kontrak atau hal legal lainnya. Ketiga, di sini ada pengertian aset tak berwujud dalam poin pengendalian atas sumber daya, yaitu terdapat kontrol jika mampu memperoleh manfaat ekonomis masa depan dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis tersebut. Yang keempat, ada pengertian aset tidak berwujud menurut adanya keuntungan ekonomis di masa depan, yaitu manfaat ekonomis yang muncul mencangkup pendapatan dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya, dan manfaat lain dari penggunaan aset tersebut. Di sini ada contoh aset tak berwujud, yaitu software komputer, paten, copyright, daftar pelanggan, lisensi, kuota impor, franchise, hak pemasaran. Di sini ada pengakuan dan pengukurannya. Aset tidak berwujud dapat diperoleh dari yang pertama, perolehan terpisah, yang kedua, akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis, yang ketiga, pengakuisisian dengan hibah pemerintah, yang keempat, pertukaran aset, yang kelima, goodwill yang dihasilkan internal, dan yang terakhir yaitu aset tidak berwujud yang dihasilkan internal. Di sini ada pengakuan dan pengukuran. Dari perolehan terpisah, akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis, akuisisian dengan hibah pemerintah, pertukaran aset, goodwill yang dihasilkan internal, dan aset tidak berwujud yang dihasilkan internal. Yang pertama, perolehan terpisah, yaitu biaya perolehan sama dengan harga beli dan segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung. Yang kedua, ada akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis, yaitu nilai wajar pada tanggal akuisisi. Yang ketiga, ada pengakuisisian dengan hibah pemerintah, yaitu diakui pada nilai wajar atau pada nilai nominalnya. Yang keempat, ada pertukaran aset, yaitu nilai wajar kecuali tidak ada substansi komersial atau nilai tercatat aset yang dilepas. Yang kelima, ada goodwill yang dihasilkan internal, yaitu tidak boleh diakui sebagai aset, tidak dapat teridentifikasi. Dan yang terakhir, aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal. Aset tidak berwujud internal. Aset tidak berwujud yang dihasilkan internal, yaitu merupakan sulit menentukan apakah suatu aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal memenuhi kriteria untuk diakui. Yang pertama, menentukan saat timbul aset yang dapat diidentifikasi dan akan menghasilkan manfaat ekonomis masa depan. Yang kedua, menentukan biaya perolehan aset tersebut secara andal. Dan di sini adanya perlu kriteria tambahan untuk aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal. Dalam menentukan apakah aset tidak berwujud yang dihasilkan internal memenuhi syarat untuk diakui, entitas menggolongkan proses dihasilkannya aset menjadi dua tahap, yaitu tahap riset dan tahap pengembangan. Tahap riset adalah penelitian orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru. Dan yang kedua, di sini ada tahap pengembangan, adalah penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku alat, produk, proses, sistem, dan jasa yang sifatnya baru atau yang mengalami perbaikan substansial
sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian. Aset tidak berwujud yang timbul dari riset tidak boleh diakui. Pengeluaran riset diakui sebagai beban pada saat terjadinya riset adalah penelitian original dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaharuan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu. Riset, pengembangan. Di sini ada kapan pengeluaran kapitalisasinya. Di sini ada riset yaitu tanggal 1, tanggal 2 dan tanggal 3, di mana tanggal 1 kita lihat perkembangannya yaitu dari riset sampai ke tanggal 1 itu dibebankan dan tidak dapat disajikan kembali, sedangkan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 dalam proses pengembangan maka dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud sama dengan biaya perolehan. Nah, di sini ada keterangannya tanggal 1 tahap pengembangan dimulai. Yang kedua, tanggal 2 itu ada kriteria pengakuan terpenuhi. Jadi jika kriteria pengakuan sudah terpenuhi, maka di tanggal ketiga, tanggal aset baru hasil pengembangan siap untuk digunakan. Seperti itu. Sini ada merek kepala surat kabar, judul publisitas, daftar pelanggan yang dihasilkan secara internal tidak boleh diakui sebagai aset tak berwujud karena tidak dapat dibedakan menjadi dengan biaya untuk mengembangkan usaha secara keseluruhan. Masa manfaat. Pengukuran setelah pengakuan awal aset tak berwujud didasarkan pada usia manfaatnya. Yang kedua, ada entitas harus menilai apakah masa manfaat dari aset tidak berwujud terbatas atau tak terbatas, jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan selama masa manfaat. Yang kedua, ada tak terbatas berdasarkan analisis seluruh faktor relevan. Yang kedua, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan manfaat. Dan yang terakhir, ada tak terbatas, berbeda dengan tak terhingga. Nah, kalau terbatas itu biasanya diamortisasikan, tak terbatas yaitu tidak diamortisasikan. Ada pembahasan tentang amortisasi, yaitu masa manfaat terbatas. Dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan, dan yang kedua, dihentikan pada waktu yang lebih dulu antara ketika aset digolongkan sebagai tersedia untuk dijual atau PSAK 58 atau tanggal ketika aset dihentikan pengakuannya. Dan yang terakhir di sini ada metode harus menggambarkan pola konsumsi atas manfaat aset. Amortisasi. Dokter beban amortisasi, CR aset yaitu atau akumulasi amortisasi. Jadi di sini ada cara mencatat beban amortisasi yaitu di sisi debit yaitu ada beban amortisasi dan di sisi kredit yaitu ada aset atau yang biasa ditulis menjadi akumulasi amortisasi. Sini ada amortisasi nilai residu. Nilai residu direview setiap akhir periode. Perubahan nilai residu diperhitungkan sebagai perubahan estimasi akuntansi menurut PSK nomor 25. Di sini ada masa manfaat tak terbatas. Yang pertama, tidak diamortisasi. Impairment tes setiap tahun dan kapanpun bila ada indikasi penurunan nilai. Yang kedua, ada masa manfaat ditelaah setiap akhir periode. Dan yang terakhir ada masa manfaat tak terbatas, suatu ketika bisa berubah jadi terbatas. Yang pertama ada perubahan estimasi, indikasi penurunan nilai. Sini ada rugi penurunan nilai, yaitu rugi penurunan nilai sama dengan nilai tercatat dikurangi nilai terpulihkan. Yang kedua ada nilai terpulihkan. Mana yang lebih besar antara nilai wajar setelah dikurangi ongkos menjual dengan nilai kini arus kas masa depan aset. Dengan penulisan yaitu di sisi debit yaitu rugi penurunan nilai dan di sisi kredit biasanya aset atau akumulasi penurunan nilai yang biasa ditulis seperti itu. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Karena kelebihan datangnya hanya pada Allah dan kekurangan datangnya hanya dalam diri saya sendiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.